membahas tentang gizi bayi, ibu menyusui dan balita. Di sini ibu-ibu kita akan mengobrol tentang ASI, bubur, serta sayuran. Silakan nanti di sini kebetulan ada ibu-ibu yang sudah hadir. Saya mengucapkan terima kasih pada pertemuan kali ini bisa hadir. Di sini kita akan membahas tentang ASI. Kita sekarang diskusi kelompok, ya Bu ya. Kemarin sama rekan saya udah membahas tentang menyusui ya Bu ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang ASI eksklusif. Nah, ini kebetulan ada 4. Silakan, saya akan membagi kelompok menjadi 4 kelompok. Yang mana 4 kelompok ini bagiannya masing-masing. Yang satu membicarakan tentang kelompok ASI. Nah, namanya siapa ya Mas ya? Tarwan. Mas Tarwan. Ibu Tarwan. Nah, Ibu Tarwan nanti akan membahas tentang ASI. Kelompok Bu Tarwan membahas tentang ASI. Ini namanya siapa ya? Ibu Yesi. Ibu Yesi nanti akan membicarakan kelompok bubur. Dan Ibu Daswi Posyandu. Sedangkan Ibu Ana membahas tentang sayuran. Saya tanya nanti ya Bu ya. Ini kalau yang untuk kelompok ASI itu pertanyaannya ada 3. Apa saja? Yang pertama, kalau berbicara tentang ASI, berapa lama sih ketika ASI diberikan, ibu memberikan ASI itu berapa lama? Itu ya pertanyaan pertama. Yang kedua, biasanya masalah apa sih yang sering dihadapi ketika ibu itu menyusui? Nah, itu ya. Yang ketiga, apakah mereka juga memberikan makanan atau minuman lain selain ASI? Nah, itu ada 3 ya untuk kelompok ASI. Yang berikutnya kelompok bubur, itu ada 3 juga pertanyaannya yang berkaitan dengan MPASI. Yang pertama, kapan mereka pertama kali memberikan MPASI pada bayi? Nah, kapan ini yang pertama kali memberikan MPASI? MPASI itu ya makanan pendamping ASI. Yang kedua, jenis makanan apa yang mereka berikan? Nah, itu. Lalu yang ketiga, masalah apa yang mereka hadapi dalam memberikan makanan pada anak. Lalu berikutnya, yang ketiga, kelompok posyandu. Nah, ini, kapan mereka ke posyandu? Nah, yang kedua, apa saja kegiatan yang mereka lakukan jika ke posyandu? Ngapain ke posyandu, Bu? Apa pentingnya ke posyandu? Nah, itu ya. Lalu yang terakhir, apa hambatan yang mereka hadapi untuk hadir setiap bulan ke posyandu? Nanti dijawab dulu ya, nanti saya kasih waktu 5 menit. Berikutnya yang terakhir kelompok sayuran. Ini berdiskusi bagaimana apa saja yang harus dilakukan ibu menyusui agar ASINya berkualitas. Gitu. Jadi 4 kelompok ini silakan berdiskusi. Saya akan berikan waktu selama 5 menit untuk mendiskusikannya. Silakan. Yo. Baik ibu-ibu, ini udah 5 menit ya. Boleh sekarang saya diberikan jawaban untuk tadi pertanyaan saya. Silakan menanggapi untuk kelompok ASI. Bagaimana jawabannya ini kelompok ASI terkait tadi pertanyaan. Kira-kira nih ibu-ibu biasanya kalau sudah melahirkan itu memberikan MPASI eksklusif itu selama berapa bulan? Ayo dijawab. 2 tahun. 2 tahun. Oke. Di sana nggak ada apa-apa ibu, di gunung. Oh gitu. Iya. Gunung mana sih? Gunung dulu. 2 tahun ya. Oke, jawabannya 2 tahun. Baik. Lalu berikutnya, pertanyaan berikutnya adalah biasanya kalau ibu-ibu itu menyusui selama tadi yang dibicarakan 2 tahun itu masalah yang sering dihadapi itu apa? Jawabannya apa? Sakit itu.
Sakit awalnya gua mas sakit Sakit Bu. apanya? Itu. Sakitnya apa ya? Orang Oke. tel pokoknya. Orang tuh gimana ya? Oh, kan saya. Dokter, apalagi selain itu? Kendalanya. Ayo. Apa ya? Lalu Kram. Nah, mungkin ada yang mau menambahkan untuk kelompok lain silahkan. sebelah. Gede sebelah. Oh bisa sebelah. Rambas sebelah. Oh kembas. Satu Ya. yang keluar, Bu. Ya. Ada yang mau menambahkan tambahan lagi mungkin dari kelompoknya bubur atau posyandu. Tadi ASI diberikan eksklusif 2 tahun. Lalu jawabannya kedua masalahnya yang sering terjadi itu pada payudara yang sering membengkak kayak gitu ya. Lalu apa lagi? Gede sebelah. Besar sebelah karena yang satu dinamakan yang satu enggak gitu Iya. ya. Oh iya. Apalagi nih? Untuk nangis. Dan lanjut lagi ya. Ini pertanyaan terakhir. Apakah mereka juga memberikan makanan lain selain ASI? Nah ini kira-kira idealnya kalau misalnya ASI eksklusif 6 bulan itu bayinya dikasih makan enggak? Enggak. Enggak ya? Ya. Oke, Saya ya. kasih tajin. Kasih Tajin. tajin. Karena nggak ada susu. Oke. Susunya ibu nggak keluar. Iya. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Tepuk tangan untuk semuanya. Ini kelompoknya ASI. Berikutnya kita lanjut ke kelompok bubur yang mana tadi ada 3 pertanyaan. Yang pertama, kapan mereka pertama kali memberikan MPASI pada bayi? Monggo jawabannya. Setelah bayi umur 6 bulan. Oke. Setelah bayi itu umur 6 bulan. Pertanyaan berikutnya, jenis makan apa yang mereka berikan? Kira-kira makanan apa nih setelah ASI 6 bulan? Yang Pisang, Yang contohnya apa? Pisang. Pisang, bubur. Oke, berikutnya ya. Masalah apa yang mereka hadapi dalam memberikan makanan pada anak? Nah, masalahnya apa biasanya? tekstur makanannya. Tadi katanya makanannya harus lembut, teksturnya lembut, dilumat ya. Lalu apa nih masalahnya yang biasa terjadi ketika anak diberikan MPASI? Gumo. Gumoh, Kita sama Bu. selap. Oke, baik. Ada yang mau ditambahkan lagi? Yang lain mau menanggapi? Dia boleh? Gak ada. Oke, lanjut. Berikutnya kelompok ketiga yaitu kelompok posyandu yang mana pertanyaannya ada 3 ini. Kapan mereka ke posyandu? Ayo ibu. Setiap bulan. Kalau 20 biasanya. Ini kita itu Siapa itu yang berangkat? Lalu berikutnya apa saja kegiatan yang mereka lakukan jika ke posyandu? Nah, Bayar 1.000 Bu. hah? Bayar 1.000. yang bayar. Bayar 1.000 untuk kas ya? Nggak terlalu buat Untuk timbang. apa itu? Beli bubur. Oh, beli bubur, beli biskuit mungkin ya. Oke, kegiatannya apa aja yang dilakukan ke posyandu tadi? Bayar yang kalau datang ke posyandu ngapain sih? Penimbangan berat Ada. dan apalagi selain nimbang biasanya 1 tahun sekali, 2 kali ya? Vitamin A. Vitamin A bulan apa ya Bu ya? Februari dan Agustus. Februari dan Agustus, betul. Anaknya bayi. Oke. TTD. Lalu dikasih apa ya Bu ya? Biasanya kalau misalnya bayi itu biasanya selain ditimbang, selain dikasih apa ini? Tadi vitamin, ada lagi nih. Ayo, sama Bu Bidan, imunisasi, ya betul. Bu, kenapa Bu penting posyandu Bu? Biar apa sih anak Bu? Biar sehat Bu. Kembangannya. Biar sehat. Ibu ini kelompok ASI gimana nih Bu? Ada tambahan? Respon? Oke, biar sehat ya Bu ya. Nah, hambatan apa Bu? Biasanya kadang-kadang kan tadi ibunya nggak hadir karena apa? Hambatannya apa Bu? Nggak hadir ke posyandu biasanya. Oh,
masalah gambarannya. Deres. Deres apa, Bu? Beres kelapa. Kelapa. Terus Nyadap. nyadap. Itu bahasa-bahasanya ya, Bu ya. Ya. Oke. Berikutnya yang terakhir adalah kelompok sayuran. Yang mana nih pertanyaannya satu kok ini. Apa saja nih yang harus dilakukan ibu menyusui agar asinya itu berkualitas? Nah itu gimana nih responnya, monggo. Kelompok sayuran. Ya, makan sayur-sayuran, Bu. Ya. Apa katut? Karena katut, Bu. Ya bisa juga patung nih. Ngantuk. Gimana? Kira-kira untuk meningkatkan kualitas ASI itu makanan apa aja yang harus dikonsumsi oleh ibu menyusui? Sayur katut. Sayur katu, apa lagi? Sayur kangkung. Sayur kangkung. Bener nggak itu? Kelompok lain? Kurang tahu. Kurang tahu ya? Nah itu memang betul untuk jenis-jenis sayuran itu yang harus dikonsumsi agar kualitas ibu menyusui berkualitas bagus. Itu memang salah satunya kita harus memberikan ya sayuran-sayuran hijau tinggi protein itu ya, Bu ya. Oke, silakan ada yang mau disampaikan. Oh kayaknya ini nggak semangat banget sih, Bu. Yuk kita jalan Ibu yuk. Hah? Kita katuk. Nah itu ya. Oke, di sini kita akan tadi sudah bagus respon yang sudah diberikan 4 kelompok. Di sini saya akan belajar bersama-sama tentang ASI eksklusif, yang mana memang ASI eksklusif itu diberikan bayi sampai bayi itu berumur 6 bulan. Setelah 6 bulan sampai 2 tahun biasanya bayi itu diberikan MPA ASI. Kenapa kok bayi nggak boleh selama 6 bulan nggak boleh dikasih MPASI ataupun makanan lain? Karena apa, Bu? Ususnya belum kuat. Ususnya belum kuat. Tapi pada kenyataannya kadang-kadang ibu-ibu kadang anaknya rewel, Ibu ya. Ya.